Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jemaah yang ada di sini di media sosial yang berbahagia, pada bulan ini masih masuk bulan Syawal, bulan peningkatan, meningkat iman kita, meningkat takwa kita. Kita mohon maaf kepada sesama manusia, terutama yang mungkin yang dekat kita, tetangga kita, saudara kita, yang kita buat kecewa, yang kita buat sakit hati dan sebagainya. Maka pada hari ini tepatnya kita harus mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Maafkan saya kalau dalam tutur kata saya yang mungkin salah atau kurang berkenan. Di media sosial juga begitu ya. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Jemaah yang ada di sini di media sosial, pertama berterima kasih kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang ada di sini, jamaah media sosial yang berbahagia, pada hari ini akan saya sampaikan keutamaan puasa Syawal 6 hari atau fadilah Shaumul Syawal. Jadi keutamaan puasa bulan Syawal. Puasa Syawal adalah ibadah puasa sunnah yang dilakukan yaitu ibadah puasa sunnah yang dilakukan selama 6 hari berturut-turut di bulan Syawal. Waktunya lebih dianjurkan 6 hari berturut-turut, tetapi bila diselingi atau diselang-seling pun sah, asal masih di bulan Syawal. Umpama hari ini puasa, besok enggak, besoknya lagi puasa, besok 2 hari lagi enggak puasa, kemudian 3 hari lagi puasa. Yang penting 6 hari melaksanakan puasa pada bulan Syawal. Ada keutamaannya. Yang pertama, puasa Syawal itu puasa setahun penuh ya. Pahalanya berlipat ganda seperti menjalankan puasa setahun penuh. Ada riwayat Muslim, barang siapa yang telah melaksanakan puasa Ramadan kemudian dia mengikutkannya dengan berpuasa selama 6 hari pada bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa selama 1 tahun. Jadi kalau kita puasa Ramadan, setelah itu puasa 6 hari pada bulan Syawal, itu pahalanya sama dengan kita puasa 1 tahun. Kemudian yang kedua, pahalanya berlipat ganda. Hadis riwayat Ibnu Majah, barang siapa berpuasa 6 hari setelah hari raya Idul Fitri, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Barang siapa berbuat 1 kebaikan, maka baginya 10 kebaikan semisal. Jadi dilipat gandakan orang yang berpuasa pada bulan awal 10 kali lipat. Ketiga, menyempurnakan ibadah. Keutamaan puasa Syawal adalah dapat menyempurnakan ibadah seperti ibadah sholat sunnah, di mana tindakan tersebut bisa menutup kekurangan dan menyempurnakan ibadah wajib. Jadi puasa Syawal itu bisa menyempurnakan. Mungkin puasa-puasa pada bulan Ramadan itu ada yang kurang ya, pahalanya kurang atau sesuatu yang mungkin Allah memberi nilai yang tidak penuh ya. Puasa Syawal ini bisa menyempurnakan puasa pada bulan Ramadan, seperti sholat 5 waktu, kemudian dia sholat
sunat. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah. Hadis riwayat Muslim, setiap amal manusia adalah untuk dirinya kecuali puasa. Ia atau puasa adalah untukku dan aku memberi ganjaran dengan amalan puasa itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibandingkan wangi minyak kasturi. Maksudnya apa ini? Dengan puasa itu kita lebih dekat dengan Allah. Kita berdoa, insya Allah akan dikabulkan. Terus bau mulut kita itu wangi. Wangi itu maksudnya apa? Wangi itu adalah perkataan-perkataan kotor, perkataan ghibah, fitnah, hoak. Itu tidak akan disampaikan pada orang-orang yang berpuasa. Karena kalau disampaikan atau dia berbicara yang kurang baik atau membuat orang banyak ini kena fitnah, ghibah dan sebagainya, maka puasanya tidak sempurna, tidak sah atau kurang nilainya, nilai pahalanya kurang. Maka dia akan berusaha berkata yang baik. Ya, kata yang baik itu adalah seperti baunya minyak kasturi, wangi. Perkataannya wangi, berkata yang baik, tidak berkata yang kotor, keji, kemudian melakukan hal-hal yang perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah, ya. Kemudian yang kelima, mencegah gangguan pencernaan. Keutamaan puasa Syawal dapat dijadikan kontrol menekan porsi makan, sehingga hal ini dapat mengendalikan transisi setelah mengkonsumsi makan dengan jumlah besar dan mencegah terjadinya gangguan pencernaan. Jadi puasa Ramadan telah dilakukan, kemudian kita boleh makan 2 hari pada bulan Idul Fitri, kemudian setelah itu melakukan puasa. Maksudnya apa? Kita kosong perutnya, makannya penuh selama 2 hari, kemudian dikontrol oleh puasa pada bulan Syawal 6 hari. Jadi tidak kaget nanti yang akan datang 11 bulan yang akan datang, tidak kaget. Karena apa? Dikontrol oleh puasa Syawal 6 hari. Ngerti ya? Jamaah di sini, jamaah yang ada di media sosial, bahwa puasa bulan Syawal itu ngontrol porsi makan. Ojo wareg Ramadan lesu 2 hari, Idul Fitri 2 hari wareg. Kemudian puasa Syawal Idul Fitri yang ketiga sampai ke-9 itu ngontrol makan agar porsi makan bisa dikendalikan. Maka yang akan datang 11 bulan yang akan datang itu diharapkan kalau bisa, ya, karena terbiasa puasa, maka puasa Senin ke Kamis atau puasa Daud diharapkan. Karena apa? Puasa itu akan memberikan dampak pada diri kita, yaitu sehat. Yang keenam, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Saat seseorang menahan rasa lapar selama puasa akan memicu sel-sel induk dalam tubuh memproduksi sel darah putih baru yang dapat menghindarkan dari infeksi. Menurut penelitian di Universitas Southern California, Amerika Serikat, puasa dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh karena penciptaan sel darah putih baru tersebut dapat meregenerasi seluruh kekebalan tubuh. Jadi kalau kita puasa, sel darah putihnya akan meningkat. Maksudnya apa? Ketahanan tubuh kita. Sel darah putih itu adalah sel darah keamanan tubuh. Kalau ada penyakit masuk dalam tubuh, virus-virus, bakteri, maka sel darah putih akan menghancurkan bakteri, virus yang ada di sekitar kita. Terutama makanan-makanan yang ada di dalam tubuh kita yang kita makan itu ada bakteri, ada virus.
itu bisa dihancurkan oleh sel darah putih. Makanya kita kalau sebisanya melaksanakan puasa Syawal kesempatan, karena pahalanya besar selama setahun, ya, dianggap setahun. Enak tuh ya, puasa 6 hari tapi dianggap puasa setahun, pahalanya ya. Jamaah yang ada di sini, jamaah di media sosial, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti kita lanjutkan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau menanyakan silakan. Yang ada di media sosial juga bisa memberi komentar atau pertanyaan, mungkin saya bisa jawab, saya bisa jawab. Gak ada? Ya nggak ada. Kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.